Hello, good morning everyone. How are you today? Are you fine? I hope you will have a good day today. Okay, welcome back to our English lesson. Selamat datang ke kelas bahasa Inggris kita. Today we will learn Unit 1, Lesson 4 about telling time. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar fokus mengenai Unit 1, Lesson 4, tapi Mem tidak akan dari buku, Mem akan jelaskan tentang telling the time. Apa sih telling the time? Ya, telling the time itu artinya membaca atau bicara tentang jam. Ya, oke, tentang seperti apa kemarin kan waktu kelas 4 when you were in 4th grade you have learned about this ya, sudah belajar tentang telling the time, tapi Mem akan ajarkan yang sedikit berbeda. Oke, are you ready? Oke, let's go to the slide ya. Mem akan ajarkan lewat slide-nya ya. Nanti kita akan satu-satu. Oke. Sudah agak lama. Oke. Unit 1, Lesson 4 about telling time. Okay. First of all, I'll explain you about this. This is what you have learned when you were at 4th grade. Ini yang kalian sudah pelajari waktu kelas 4 bagaimana membaca jam. Nah, baca jam yang kalian pelajari di kelas 4 itu adalah American style atau cara Amerika ya. Cara yang lebih simple. Contohnya seperti ini. Jam 7 tepat bilang it's 7 o'clock. Jadi kalau ditanya what time is it? It's 7 o'clock. 7 lewat 5, it's 7:05. 7 lebih 10, it's 7:10. 7 lewat 15, it's 7:15. 7:20, it's 7:20. Begitu seterusnya. Jadi yang dibaca pertama adalah jamnya dulu, you read first the hours and then the minutes ya. Pertama jamnya dulu dan baru berikutnya adalah menit. Nah, pada kesempatan ini Mem ajarkan yang British style ya, yang cara British itu Mem tidak mau bilang bahwa ini sulit, nggak ada yang sulit. Kalau Mem bisa mempelajari, kalian juga pasti bisa mempelajari. Hanya butuh waktu, lebih konsentrasi dan berpikir ya, karena memang berbeda cara dengan yang American style yang sudah kita pelajari. Nah, prinsipnya apa saja yang harus kalian kuasai? Nah, sebelum masuk ke dalam, kalian harus hafal-hafal ini nih. Kita Mem kasih gambar jam ya, it's a clock. Nah, ada istilah-istilah nanti ada o'clock, ya, ada half past, quarter past, quarter to, ada to dan ada past, ya. Nah, prinsipnya ada di sini angka 12, 3, 6, 9. Ini harus hafalkan juga ya. Lalu satu lagi, kalian juga harus sudah tahu bagaimana membaca jam di bahasa Inggris. You must know how to tell time in Indonesian. Sorry, di bahasa Indonesia ya. Nah, kita ingat dulu ya. Prinsipnya adalah dari sini ke sini itu berapa menit? 5 menit. Jadi sampai sini 10. Sampai sini 15 menit. Di sini 20. Di sini 25. Di sini 30 ya. Lalu 35, 40, ya, 45, 50, 55, dan di sini 60. Nah, ketika jarum panjang di bahasa Indonesia kita mengenal istilah jarum jam ya. Di bahasa Inggris we call it a hand. Hand ya. Oke, hand seperti tangan. Jadi tangannya jarum. Ya, tangannya jam. Kalau di Indonesia kan jarumnya jam. Ini tangannya jam. Ada, so we have long hand, tangan yang panjang, itu yang menunjukkan indicate the minute, yang menunjukkan menit, and short hand itu yang jarum pendek, ya, short kan pendek, itu menunjukkan hours, dia menunjukkan jamnya, ya, indicate hour, ya. Nah, nanti ketika jam jarum panjang ada tepat di angka 12, berarti kan jam 12 tepat tuh. Angka pendek di jam 12 juga, itu namanya o'clock. O'clock. Nah, jarum pendek shorthand di angka 1, jarum panjangnya di angka 12 juga sama. O'clock. Ya, jadi 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock ya. Kalau semua jarum panjangnya di sini. O'clock. Bagaimana kalau jarum panjangnya mulai dari angka 12 ini sampai angka 6?
Nah, kalau dari angka 12 sampai ini, sampai angka 6, jarum panjangnya, mau di sini, mau di sini, di sini, di sini, atau di sini, kamu memakai istilah pass. Pass. Pass itu artinya lewat atau lebih. Ya, jadi kalau sini o'clock, di sini pass. Nah, bagaimana kalau angka jarum panjangnya itu antara ini, antara angka 6 sampai angka 12? Nah, kamu menyebutnya bukan pass lagi, tapi to. To itu artinya menuju ke, ya, ke, ya. Oke. Satu lagi yang harus kamu ingat, a quarter. A quarter itu artinya seperempat. Ada dua quarter ya. Bedanya apa? Di sini a quarter past, di sini a quarter to. A quarter past ini ketika dipakai untuk di sini. Khusus di angka 3 ini namanya a quarter past. Artinya lewat 15 menit. Nah, kalau di sini a quarter to artinya kurang 15 menit ya. Jadi di sini o'clock past to, a quarter past, a quarter to. Nah, sekarang bagaimana kalau pas tengah-tengah? Arti setengah, misalnya setengah satu, setengah dua, kamu pakai a half, half past atau a half past ya. Artinya setengah. Oke? Oke, coba kita lihat yang lebih lengkap lagi nih. Next, we have the picture. Sekarang kamu lihat. Angka 3-nya, shorthand-nya, jarum pendeknya di angka 3. Berarti jam berapa? Jam 3 ya, at 3. Jarum panjangnya, longhand, at 12. Jam 12. Ini berarti tepat ya, tidak lebih ya, tepat. Di bahasa Inggris kamu pakai o'clock. Ini karena jam 3 tepat disebut it is 3 o'clock. Atau it's 3 o'clock. Oke? Nah, bagaimana kalau mem taruh jarum pendeknya, shorthand-nya di angka 1? It is 1 o'clock. Di sini, it is 2 o'clock atau it's 2 o'clock. Here, it's 5 o'clock. Here, it's 8 o'clock. Good. Here, it's 10 o'clock. Is it clear? Ya, pokoknya prinsipnya kalau jarum jam panjangnya di angka 12 atau ditulisnya 00 itu o'clock. Artinya tepat, tidak kurang, tidak lebih. Nah, tadi yang di sini kita sudah masih ingat nggak apa tuh kalau di sini tadi? Di sini o'clock, di sini past ya. Coba lihat lagi past. Nah, bagaimana untuk memakai kalimatnya di sini nih? Dari sini ke sini berapa menit tadi? 5 menit. Berarti lewatnya adalah 5 menit. Nah, kalau cara membaca jam ini berbeda dengan yang kamu pelajari di kelas 4 yang American Style. Di style yang ini, kamu membaca menitnya dulu baru jam. Menitnya dulu baru jam. Seperti ini. Ini kan jam 3, misalnya di sini nih. Jarum panjangnya di sini berarti jam 3 lewat berapa? Ya, 3 lewat 5 menit. Yang dibaca bukan 3-nya dulu, tapi menitnya dulu. Menitnya lewat berapa? Kita lihat. 5. Jadi, it's 5 past 3. Jam 3 lewat 5 menit atau 5 menit lewat dari jam 3 gitu bacanya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau jarum panjangnya ada di sini, di sininya di angka 3 tapi 3 lebih sedikit. Berarti jam 3 lewat berapa? 10 menit. Nah, dibaca apa dulu tadi? Jamnya dulu atau menitnya dulu? Ya, menitnya dulu. Menitnya berapa nih lebihnya tadi? Dari sini 10. Jadi it is or it's 10 past 3. Artinya jam 10 menit lewat dari jam 3. Oke, sekarang di sini masih di sini, di angka 3 tapi lebih sedikit. Jarum panjangnya di sini. Berarti berapa menit itu lewatnya? Coba kita lihat. 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15, jadi 20 ya. It's 20 past 3. Jadi 20 menit lewat dari jam 3. Di sini berapa menit nih? Ya, 25. 25 menit. Oh ya, yang kamu harus lakukan sebelum belajar membaca ini adalah kalian harus hafal angka-angka di bahasa Inggris from 1 to 60. Ya, dari 1 sampai 30 harus hafal semuanya. Oke, supaya tidak bingung ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya jam 3-nya di sini nih, di antara sini ya, hampir 4.
Berarti kan masih jam 3 lewat berapa tadi? 25. Ya, ingat dibaca